Assalamualaikum, hai semuanya. Wah, akhirnya video pertama aku keluar juga ya. Hehe, bener-bener kaget dan seru juga. Bingung mau ngomong apa duluan. Udah bikin beberapa kali tag, selalu kesalahan atau kaget lihat muka sendiri di kamera. Banyak kali pikiran mau upload video ini, tapi berjalannya waktu, niat itu muncul juga teman-teman. Dan inilah hasil video perdana aku. Ya ampun, saking banyaknya cerita tentang kewas-wasan aku, sampai lupa aku memperkenalkan diri aku. Jadi, aku seorang ibu rumah tangga dan ibu 2 anak. Panggil saja aku Mama Nasnaf juga nggak apa-apa. Nah, jadi channel ini aku buat ngobrolin tentang keseharian aku menjadi IRT sekaligus ibu 2 anak. Jadi teman-teman, sebenarnya aku ingin bikin channel YouTube dari udah lama banget, tapi selalu takut, selalu kepikiran gitu, entar apa ada orang yang mau nonton gak ya video aku, apa aku bisa ngomong yang jelas. Contoh aja macam ini. Jadi kalau misalnya aku agak gugup atau gimana, mohon maaf ya teman-teman. Dan ini pokoknya ini itulah pikiran aku. Tapi kembali lagi, akhirnya pikiran aku untuk niat buat channel ini datang lagi, nyemangatkan diri sendiri, ngomong dalam hati, ya udahlah nggak apa-apa, coba dulu aja. Nanti juga terbiasa dan nggak kaku ya teman-teman. Maklum ya teman-teman. Harapan aku semoga channel ini bermanfaat, lucu, dan juga bisa jadi tempat untuk ngobrol, untuk kita bersilaturahmi pastinya teman-teman. Dan kita juga bisa sharing sama-sama jika ada masukan, dan bahkan ada ide-ide apa saja yang mau ditonton, langsung aja komen di bawah ini, entar aku baca, aku balas. Insya Allah apapun komen dari kalian aku bisa terima, aku pelajari mana yang baik, mana yang menjadi kesalahan aku. Kita selalu introspeksi diri masing-masing ya teman-teman. Semoga aja aku selalu berperilaku baik dan selalu buat video yang terbaik untuk kalian semuanya. Saking keasikan ngobrol sampai lupa anak aku udah bangun dari tidurnya. Dan pastinya si adik itu kalau udah bangun tidur pasti langsung minta buatin susunya tuh. Kalau nggak dibuatin, ya ampun, nangisnya rasa guntur petir. Jadi kita ngobrol sambil buat susu si Ade ya teman-teman, biar aman, gak ada suaranya anteng ayam. Si Dede tuh teman-teman, kalau udah dibikinin susu, dihidupin TV-nya, dihidupin kipasnya juga, dia tuh pasti anteng ayam. Pokoknya yang penting udah disediain semua macam camilannya gitu. Kalau perutnya kenyang tuh ya udah nggak ada ngurusin orang tuanya, apalagi cari mama-mamanya. Tapi kalau belum dibuatin susunya, kuenya nggak ada, pastilah mama-mama biasalah teman-teman, namanya juga anak kecil ya. Dan pastinya bunda-bunda juga pernah merasakan di posisi aku kan, gimana rasanya punya si bocil, apalagi kalau udah jagoan, pasti ekstra lah pokoknya ya. Jadi kali ini aku mau masak, selesai udah buatin dede susu. Kali ini kita masak sakset aja ya teman-teman. Aku kali ini mau masak pare aja dicampur sama udang, dan gorekan si 2 jagoan aku itu ayam aja dan nugget. Kali ini kita siapkan pernak-perniknya, biasalah ibu-ibu. Ya udah kita potong aja parenya sesuai keinginan ya. Aku sih biasanya aku potong 4 nih, biar nggak agak gimana ya, nggak ketelanan kalau bahasa aku di sini. Maklumlah, kita kan udah mau tua ya, jadi tuh harus sesuai mulut aja makannya.
Oh iya teman-teman, kalian tahu nggak sih kenapa pare ini pahit ya? Tapi alhamdulillah aku juga udah tahu gimana caranya masak pare nggak pahit. Ternyata nggak cuma dikasih garam aja teman-teman, aku cari tahu ternyata cuka juga bisa membuangkan rasa pahit si pare ini. Jadi aku tuh udah berapa kali masak nih pare, aku rendam pakai cuka dan garam juga, ternyata emang benar hilang itunya, itu si pahitnya itu masih ada sih sedikit, tapi semenjak udah ada si cuka itu alhamdulillah aku udah doyan makan si pare ini, apalagi kalau udah dicampur udang pasti nambah nasi, pokoknya sampai lupa berapa kali aku nambah. Takut aja bebe ini naik ya teman-teman, bahaya kalau udah naik, kasihan motor pak suami ntar pecah pula. Oh iya teman-teman, kalau udah selesai dipotong, dicuci bersih parenya, udah itu dikasih garam secukupnya aja menurut kalian semana. Dan aku sih biasanya pakai sedikit aja cukanya. Udah itu kita kasih air, lalu dibiarkan berapa menit gitu, paling kalau aku sih biasa 10 menit aja, tapi kalau mau lama juga nggak apa-apa, lebih cepat hilang apanya pahitnya itu. Kalau sebentar kan masih ada rasa pahitnya, kalau kita lama merendamnya jadi hilang semua pahitnya gitu. Aku kalau masak pare ini pastinya pakai cabai, bumbunya juga nggak pusing-pusing, cuman bawang merah bawang putih aja, kasih cabai, udang, udah itu aja, kasih penyedap rasa. Belum masak aja aku udah mau rasanya makan nih pare, pasti banyak habis nanti nasi aku makan nih, entah berapa bakul. Itu doyan apa lapar ya teman-teman, sampai ngabisin berbakul-bakul nasi, ngeri kali dengarnya. Manalah perut nih nggak lapar. Biasanya aku itu masak subuh teman-teman, sekalian masakin pak suami untuk bekal kerja, jadi sekalian aku masak untuk anak dan aku juga. Jadi kok mau makan kapanpun udah ada, udah siap gitu di lemari, tinggal ambil. Lah ini aku masak udah mau maghrib, manalah perutnya nggak lapar ya teman-teman. Hari ini aku nggak bangun subuh teman-teman, dikarenakan suami itu kerjanya masuk siang, jadi suami ngajakin jalan-jalan. Tadinya mau jalan-jalan siang, rupanya suami masuknya siang, jadi diganti pagi aja jalan-jalannya, sekalian cari makan. Alhamdulillah ya, rezeki istri soleha dapat waktu libur dinas subuh, nggak masak subuh, disuruh bangun siang. Nikmat mana yang mau ditolak? Aku tuh kalau udah suami masuk siang, entah rasanya bersyukur gitu. Jadi tuh kita tuh nggak bangun subuh, bukannya nggak suka bangun subuh, sukalah, itu kan kewajiban untuk melayani suami. Tapi kalau sesekali kita bangun agak siang, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Saking keasikan ngomong, udah masak aja tuh pare, udah nyemplung aja tuh ayam. Entah apalah rasanya tuh pare ya, nggak dirasa malah ngomong terus tanpa jeda. Bujur terus, tahu-tahu masakan udah jadi aja itu teman-teman, tinggal dilahap. Kalau udah perut nih lapar, mau rasa apapun makanan tetap nyaman lah di mulut, tetaplah habis makanan, ndak mikir-mikir lagi berapa bakul nasi habis. Tapi sebelum kita makan, kita kemas dulu selesai kita masak itu, jadi ndak bertumpuk, tinggal dicuci aja ntar kalau udah selesai makan ya teman-teman. Jadi aku udah masak nasi tadi, nggak aku videoin masak nasinya tadi tuh, cuman beberapa aja, jadi lanjut aja cuci piringnya teman-teman. Nggak apa-apa, tahan sebentar, perut ini udah rasanya minta asupan, pokoknya sudah menendang-nendang, tapi tetap alhamdulillah masih bisa ditahan.
kalau udah selesai semua cuci piringnya, beberes rumah tuh, jadi makan pun kita aman, tenang, mau makan sebanyak apapun nggak bimbang ya teman-teman. Maklum lah teman-teman, kalau udah perutnya lapar lihat makanan rasanya mau langsung dilahap aja ya teman-teman. Nih aku udah selesai nyuci piringnya, tinggal di susun aja nih di tempat untuk membuang airnya. Pembuangan airnya itu kenapa kalau belum kering, belum disimpan di rak teman-teman, simpan di situ aja sampai kering ya teman-teman, aman aja itu. Ayo, siapa nih bagian dari bunda-bunda yang paling gak bisa lihat barang berantakan, apalagi kok udah mainan anak? Ya ampun, pusing sekali. Kok rasanya pekerjaan rumah nih gak ada habis-habisnya ya bunda? Rasanya tuh ada aja yang dibersihin, apalagi kalau udah punya anak-anak kecil yang mainan betah buang lah, yang inilah, yang itulah. Tapi masya Allah ya teman-teman, ya bunda-bunda harus tetap bersyukur atas nikmat yang udah diberikan, nggak boleh ngeluh, tetap dijalanin aja ya. Sampai saat ini aku juga gitu loh, terkadang aku tuh berpikir kok udah dikemasin berantakan lagi ya, kok udah dikemasin ada aja yang belum dikemasin, nggak selesai gitu. Tapi kembali lagi, kalau kita udah punya anak ya namanya berantakan itu pasti ada lah ya teman-teman. Aku juga biasa nggak nyangka ada di titik ini, bisa jadi istri, bisa jadi ibu, apalagi anakku sekarang udah 2 aja nih. Boleh kali nambah lagi pasukan ya teman-teman. Enggak lah, canda aja, 2 dulu aja, ntar aku kalau kebanyakan anak lalulah aku kemana kerudung kemana baju. Mau sih sebenarnya nambah anak, tapi nunggu anak aku yang kedua umur 5 tahun aja lah, biar ada tahapnya gitu. Oke deh semuanya, udah lama banget aku ngobrol panjang lebar sampai akhirnya kegiatan aku di rumah udah pada beres semua. Makasih banget ya udah mau nonton sampai akhir video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar gak ketinggalan video selanjutnya ya. See you di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum teman-teman.